Keesokan harinya, Tika muncul di taman kampus dengan wajah serius. Terlalu serius hingga Ririn langsung curiga. Tika, jangan bilang kamu habis cari tahu soal kereta tua lagi, tebak Ririn sambil menyipitkan mata. Bukan cuma cari tahu, Rin, kata Tika dengan nada penuh kemenangan. Aku udah siapin rencana. Besok malam kita semua naik kereta tua itu. Apa? Kita? Wawan langsung terbatuk-batuk, hampir tersedak minuman. Kamu bilang sendirian, Tik. Ya, aku mikir lagi. Sendirian gak seru. Kalau kita naik bareng kan lebih rame. Lagi pula, siapa tahu ada hantu. Aku butuh saksi supaya kalian gak bilang aku halu. Tapi, Tik, potong Yuni dengan wajah datar. Kenapa harus malam-malam? Siang aja kan, keretanya tetap sama. Yun, Tika menatapnya dengan ekspresi horor palsu. Kalau siang itu nggak mistis, apa kamu mau ketemu hantu yang lagi pakai kacamata hitam dan minum es teh di gerbong? Nggak masuk akal kan? Yang nggak masuk akal itu kamu, Tik. Balas Ririn sambil memijat pelipisnya. Tika mengacungkan jari telunjuknya seperti guru yang sedang mengajar. Tapi aku udah punya strategi. Pertama, kita duduk terpisah. Aku di gerbong belakang, kalian di depan. Kenapa kamu di belakang? Tanya Wawan curiga. Karena aku adalah pemimpin ekspedisi ini, jawab Tika dengan bangga. Kalau ada hantu, aku bakal bikin wawancara eksklusif. Yuni tertawa kecil. Hantu itu nggak bakal diwawancara, Tik. Yun, jangan remehkan karisma aku. Siapa tahu mereka malah minta aku jadi manajer arwah mereka. Bisa jadi aku bikin grup boyband hantu. Wawan menggeleng-geleng. Boyband jadi nama grupnya apa? Kereta Keberangkatan Akhir? Tika melompat kegirangan. Nah, bagus itu, Wan. Kamu bisa jadi penulis lirik lagunya. Lagu debut mereka judulnya Rel Tanpa Akhir. Semua langsung tertawa terbahak-bahak, kecuali Ririn yang masih memelototi Tika. Tik, kamu serius banget soal ini ya? Jangan bilang kamu beneran mau kita naik kereta itu besok. Sumpah serius, Rin, jawab Tika, menepuk dadanya dengan dramatis. Lagian, kapan lagi kita bisa punya cerita seru buat diingat? Bayangin, kalau kita selamat, kita jadi legenda kampus. Kalau nggak selamat, ya setidaknya kita viral dulu. Kok pilihan keduanya nggak bikin lega ya? Gumam Yuni sambil menyilangkan tangan. Ririn menatap mereka semua, lalu menghela napas panjang. Baiklah, kalau kalian semua setuju, aku ikut. Tapi kalau ada yang salah, Tik, kamu tanggung jawab. Siap, Kapten. Tika memberi hormat seperti prajurit. Tik, Wawan menyela dengan nada usil. Kalau nanti hantunya muncul dan ternyata ganteng, kamu gimana? Tika tersenyum lebar. Ya aku ajak foto selfie lah, siapa tahu dia mau jadi pacar aku. Hantu juga manusia kan? Hantu itu bukan manusia, Tik. Potong Yuni sambil memutar mata. Makanya Yun, kita jangan terlalu diskriminatif. Kalau dia bisa bikin aku bahagia, aku terima apa adanya. Kalau dia nggak punya muka pun, nggak masalah. Kan bisa ditutup filter IG. Semua kembali tertawa keras, sampai beberapa mahasiswa di sekitar mereka menoleh heran. Namun meski semuanya terlihat bercanda, ada rasa antusias yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan Ririn yang biasanya paling waras mulai penasaran dengan ide gila ini. Apa yang sebenarnya menanti mereka di kereta tua itu? Pokoknya besok malam ya, seru Tika penuh semangat. Jangan lupa bawa camilan, biar kalau hantunya nggak muncul, kita bisa piknik kecil-kecilan. Tik, Ririn mendesah lagi. Aku nggak tahu siapa yang lebih seram nanti, hantu di kereta itu atau kamu. Pasti akulah, Rin. Hantu kan cuma bayangan. Aku ini nyata, penuh pesona. Jawab Tika sambil tertawa lebar. Tawa mereka mengisi sore itu. Namun di balik semua kekonyolan itu, mereka tidak sadar bahwa kereta tua yang mereka ejek sedang menunggu dengan sabar. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Stasiun kecil di pinggiran kota itu tampak sepi, hanya diterangi lampu kuning kusam yang berkerlip seperti hampir padam. Angin dingin menyapu, membuat bulu kuduk berdiri. Ini benar-benar ide terburuk kita sepanjang hidup, gumam Yuni sambil merapatkan jaketnya. Jangan lebay, Yun, saut Tika dengan riang, membawa tas besar penuh camilan. Ini bakal jadi malam paling seru. Seru apanya? Ini malah kayak acara uji nyali, Wawan berbisik. Matanya tidak lepas dari bayangan gelap di ujung rel. Aku merasa kita kayak kambing yang nunggu disembelih. Kalau kamu takut, Wan, balik aja ke rumah, ejek Tika sambil mengunyah keripik. Aku yang tanggung jawab di sini. Aku nggak takut, jawab Wawan meskipun tangannya gemetar. Aku cuma waspada, beda tipis sama pemberani. Ririn berdiri di depan mereka, menatap jalur kereta yang kosong. Perasaannya campur aduk. Sebagian dari dirinya penasaran, tetapi ada juga rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Sejak tiba di stasiun itu, ia merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Itu tuh keretanya, seru Tika tiba-tiba. Mereka semua menoleh ke arah rel.
Dari kegelapan, kereta tua muncul perlahan. Suaranya berdecit kasar, seperti logam yang digesek paksa. Bentuknya biasa saja, tidak beda dengan kereta pada umumnya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tampak salah. "Kenapa lampunya redup banget ya?" tanya Yuni, suaranya bergetar. "Mungkin hemat listrik," Tika menjawab santai. "Atau ya, hantunya lagi mood romantis." "Tika, stop bercanda," Ririn memotong tajam. Kereta itu berhenti di depan mereka. Pintu terbuka perlahan memperlihatkan interior yang suram. Kursi-kursinya tua, beberapa di antaranya robek. Cahaya lampu dalam gerbong redup, memberikan bayangan aneh di dinding. "Ya ampun, ini kayak kereta zaman perang," komentar Wawan. Tika melangkah masuk pertama kali, penuh semangat. Ayo, ini pengalaman sekali seumur hidup." Yuni ragu-ragu, tetapi akhirnya mengikuti. Wawan melirik ke Ririn, berharap ada alasan untuk membatalkan rencana ini. Namun Ririn mengangguk tegas. "Kita sudah sampai sejauh ini, masuk saja," katanya. Mereka duduk di tengah gerbong, kecuali Tika yang langsung menuju kursi belakang, seperti yang sudah ia rencanakan. Serius, Tik? Kamu mau duduk sendirian di situ?" tanya Wawan dengan alis terangkat. "Kenapa enggak? Aku kan pemimpin ekspedisi ini," jawab Tika sambil memotret dirinya dengan gaya dramatis. "Cekrek, naik kereta misteri, semoga enggak ketemu cinta lama." "Aku lebih takut ketemu arwah, Tik, bukan cinta lama," gumam Yuni. Suasana di dalam kereta terasa aneh. Tidak ada penumpang lain, hanya mereka berlima. Angin dingin tiba-tiba bertiup meskipun jendela semua tertutup rapat. "Kok AC-nya nggak nyala, tapi dingin banget?" Ririn memeluk dirinya sendiri. "Efek gratis, Rin," saut Tika, masih sibuk selfie. "Hantu-hantu di sini tahu cara menghemat listrik." Namun lelukon Tika tidak lagi lucu ketika pintu antar gerbong di belakang mereka tiba-tiba bergeser sendiri. Suaranya membuat mereka semua menoleh. Siapa itu?" tanya Wawan, matanya melebar. Tidak ada jawaban. Pintu itu perlahan tertutup lagi. "Tik, kamu yang buka pintu itu?" Yuni bertanya dengan nada cemas. Tika menggeleng, wajahnya juga mulai serius. "Enggak, aku di sini aja dari tadi." "Sudah, jangan panik. Mungkin cuma angin." Ririn mencoba menenangkan. Tika mencoba mencairkan suasana. "Atau mungkin ada penumpang lain yang invisible. Nanti kalau dia bayar tiket, pasti kita lihat dompetnya terbang." "Tika!" teriak Ririn kesal. Semua diam untuk beberapa saat mencoba merasakan suasana. Namun keheningan itu justru membuat suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Mereka semua membeku. Wawan yang duduk paling dekat dengan jendela menoleh perlahan. Namun tidak ada apa-apa di luar, hanya gelap gulita. "Aku mau turun aja," kata Wawan pelan, wajahnya pucat pasi. "Wan, tenang," Ririn berkata tegas meskipun suaranya juga terdengar gemetar. "Ini pasti cuma kebetulan." Namun ketika suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini, semua langsung panik. "Tok, tok, tok. Oke, aku naik ojek pulang aja." Tika berdiri dengan dramatis, tetapi terjatuh karena tersandung tasnya sendiri. Namun, saat semua terlihat akan semakin kacau, suara ketukan itu berhenti, sunyi total. Mereka saling pandang, bingung sekaligus takut. Yuni menelan ludah. "Apa kita harus pindah ke gerbong lain?" Tiba-tiba kereta bergerak lagi, kali ini dengan kecepatan yang tidak wajar. Semua terhuyung ke belakang. "Apa-apaan ini? Kenapa keretanya lari maraton?" teriak Wawan mencoba berpegangan pada kursi. Tika mencoba bercanda meskipun wajahnya pucat. Mungkin masinisnya kejar diskon di stasiun berikutnya. Namun, tidak ada yang tertawa kali ini. Suasana berubah serius. Mereka tahu malam ini tidak akan sesederhana yang mereka bayangkan. Kereta melaju dengan kecepatan yang tidak wajar. Mereka semua terhuyung-huyung mencoba berpegangan pada apa saja yang bisa mereka jangkau. "Tika!" teriak Wawan. "Kamu bilang ini pengalaman seru, kan? Kenapa aku merasa kayak lagi ikut wahana roller coaster murah di pasar malam?" "Kalau pasar malam, minimal ada musik dangdut, Wan," balas Tika, meski wajahnya mulai pucat. Ririn mencoba berdiri, tapi tubuhnya malah terdorong ke belakang dan jatuh tepat di samping Yuni. "Ririn, hati-hati, kamu nggak lihat aku di sini?" Yuni menggerutu sambil memijat lengannya yang tertimpa. "Maaf Yun, aku lagi sibuk mempertahankan hidup, tahu." Tika yang masih di kursi belakang berusaha berdiri, tapi malah tergelincir dan jatuh dengan posisi tengkurap. "Tolong, aku butuh rem tangan," serunya sambil mencoba merangkak kembali ke kursinya. "Rem tangan? Ini kereta, Tik, bukan bajaj." Wawan membalas sambil bergelantungan di pegangan. Kereta tiba-tiba melambat, membuat semuanya terhuyung lagi ke arah depan. Yuni yang sedang berusaha berdiri jatuh menimpa Wawan. "Aduh Yuni, berat kamu kayak karung beras," protes Wawan. "Maaf Wan, aku bukan sengaja tahu."
Yuni melotot sambil berusaha bangkit. Kereta akhirnya berhenti mendadak dengan bunyi decit logam yang memekakkan telinga. Mereka semua jatuh dalam posisi berantakan di lantai. Aduh, tulang ekorku, keluh Tika sambil memegang pinggangnya. Tik, kayaknya tulang ekormu baik-baik aja. Yang perlu dicek itu otak kamu. Kenapa ngajak kita naik kereta ini? Balas Ririn sambil memijat pelipisnya yang berdenyut. Namun, sebelum ada yang bisa melanjutkan obrolan, pintu gerbong di depan mereka terbuka perlahan. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang mirip bau logam. Siapa yang buka pintu? Tanya Yuni dengan suara gemetar. Bukan aku kok, jawab Tika sambil mengangkat tangannya seperti tersangka yang mengaku tidak bersalah. Jangan-jangan angin, kata Wawan, meskipun nadanya tidak meyakinkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah pintu yang terbuka. Semua menahan napas. Siapa itu? Ririn bertanya dengan suara tegas, meskipun tangannya bergetar. Langkah kaki itu semakin dekat. Lalu dari balik bayangan muncul sosok lelaki tua dengan seragam petugas kereta api. Permisi, katanya dengan nada datar. Ini ada yang ketinggalan tiket ya? Ya. Semua langsung terdiam. Lalu Wawan berbisik pelan, Pak, tiketnya sudah dari tadi kami kasih. Kenapa Bapak munculnya kayak hantu horor? Petugas itu memiringkan kepala. Kamu bilang apa? Tika tiba-tiba tertawa keras, mengagetkan semuanya. Pak, maaf, teman saya ini punya trauma sama film horor. Bapak jangan kating dia ya. Petugas itu mendesah, lalu menyerahkan tiket yang katanya tertinggal. Setelah itu, dia berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Ketika pintu tertutup, semua langsung menghela napas lega. Aku kira itu hantu, sumpah. Wawan memegangi dadanya. Aku juga, saut Yuni. Tapi hantu mana yang bawain tiket? Paling banter mereka bawain bunga untuk arwah lain. Tika menyengir lebar. Tenang, semuanya. Ini baru pemanasan. Perjalanan ini pasti bakal lebih seru lagi. Kalau ini seru menurutmu, Tik, aku nggak mau tahu definisi seram buat kamu, kata Ririn dengan nada sinis. Namun mereka semua tertawa kecil, mencoba menghilangkan rasa tegang. Meski begitu, ada sesuatu di udara yang tetap membuat mereka gelisah. Seolah-olah kereta tua itu menyimpan lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Dan Tika, dengan segala kekonyolannya, mungkin menjadi satu-satunya alasan mereka masih bisa bertahan tanpa benar-benar panik. Setelah kejadian petugas kereta yang hampir bikin mereka terjatuh dari kursi karena terkejut, suasana kereta kembali menjadi aneh. Mereka duduk kembali di tempat masing-masing, mencoba meredakan ketegangan. Tika tentu saja tetap tak tergoyahkan. Tika membuka tas besar yang dibawanya, lalu mengeluarkan beberapa bungkus makanan ringan. Kalian pasti lapar kan? Makan camilan, biar nggak pusing mikirin ini kereta yang kelamaan nggak servis. Aku yang pusing itu kepala, Tik, bukan perut, jawab Wawan, menggelengkan kepala. Kenapa jadi ada makanan terus? Ya kalau kita mati di sini kan nggak boleh kelaparan, Wan. Jadi bawa bekal. Tika membuka bungkus keripik kentang dan mulai memakannya dengan ekspresi dramatis. Makanan ringan ini bisa jadi penemanan kita, ya kan? Siapa tahu ada hantu yang butuh snack. Yuni yang sedang memeluk tasnya, tiba-tiba menggigit bibir. Serius, Tik? Hantu doyan keripik? Tentu, Yun. Hantu juga manusia, kan? Mereka pasti punya kebutuhan dasar, dan aku yakin hantu itu juga suka ngemil, jawab Tika sambil memiringkan kepala. Buktinya aku sering lihat hantu di film. Mereka tuh kadang di depan lemari es tengah malam. Pasti nggak cuma lihat isi kulkas doang, tapi juga nyemil makanan. Film mana itu, Tik? Aku nggak pernah lihat hantu yang makan keripik, balas Ririn, yang mulai merasa aneh dengan percakapan mereka. Tika tidak peduli, malah menambahkan, nggak penting, Rin. Yang penting, aku sudah siap. Kalau hantu datang, kita kasih mereka snack. Mereka pasti langsung mau ngajak ngobrol. Siapa tahu mereka butuh teman makan, kan? Wawan yang merasa semakin tertekan dengan suasana aneh ini, mencoba mencairkan suasana. Jadi gini, kalau hantu itu nggak nyamperin kita karena kita nggak bawa snack, itu berarti kita bisa diselamatkan. Lanjut keluar, beli es krim. Tika yang sedang menggigit keripik kentang hampir tersedak. Beli es krim? Nanti kalau ada hantu yang muncul, malah bisa jadi mereka mintakan es krim dulu baru ngeluarin kekuatan super mereka. Serius, Tik. Kalau hantu minta es krim, kita kasih cendol aja, biar lebih murah. Wawan tambah lagi dengan nada yang mulai terbawa lelucon Tika. Jangan dong, Wan. Cendol itu bukan untuk hantu, itu buat manusia biasa. Hantu butuh es krim rasa jengkol. Semua terdiam sejenak sebelum Tika meledak tertawa keras. Bayangin aja hantu-hantu jengkol. Mereka terbang-terbang tapi baunya harum. Udah, Tik, cukup.
Kalau ada hantu beneran nanti, kita bisa minta mereka untuk bawa pulang es krim ya. Tapi tolong jangan yang rasa jengkol. Yuni akhirnya angkat bicara sambil menutup wajahnya. Tiba-tiba kereta melambat lagi dan berhenti dengan bunyi gemeretak yang sangat keras. Semua menoleh. Tolong deh, Tik, jangan bilang ini karena snack kamu, keluh Ririn. Gue sih berharap karena snack gue ya, kata Tika dengan sangat serius sambil mengelus kantong keripiknya. Suaranya yang santai itu agak aneh, tapi semua ikut tertawa. Namun rasa cemas masih terasa menggantung di udara karena tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tika, kamu tahu nggak sih bahwa kita semua akan jadi legenda kalau kita keluar hidup-hidup dari kereta ini? Kata Wawan dengan sedikit bersemangat. Kayak nanti ada film dokumenternya cerita para pahlawan kereta tua. Oh, aku mau jadi bintang utama. Judulnya Kereta Tua, Drama Tak Terungkap, kata Tika dengan suara semangat. Aku bakal jadi pembawa acara sambil nyemil keripik. Siapa tahu kita jadi terkenal dan dapat endorse makanan ringan. Mungkin kalau kita viral, kita dapat tiket pesawat gratis kan? Yuni ikut nyerocos. Terus liburan ke Bali nikmatin pantai. Kalau kita mati ya, jadi cerita legendanya aja. Bali? Kayak jauh banget, Yun. Kalau kita mati, liburannya ya di dunia lain. Gua nggak percaya tuh kita bisa kena tiket pesawat, jawab Wawan memutar mata. Tika beranjak dari kursinya sambil menghadap ke jendela dengan tatapan kosong. Tapi gimana kalau kita nggak selamat? Kalau kereta ini punya misteri kelam yang nggak bisa kita lawan? Gimana kalau... Stop, seru Ririn, memotong ucapan Tika. Kita ini udah ngelewatin banyak hal, Tik. Kita masih hidup, masih bisa bercanda, dan ini bukan waktunya berpikir yang aneh-aneh. Tika mengangkat bahu, sedikit terkejut dengan peringatan Ririn, tetapi ia kembali tersenyum lebar. Oke, kalau begitu, lanjut makan snack. Siapa tahu nanti kereta ini muter balik, kita bisa selfie di dalam kereta tua. Wawan mengangguk. Tapi selfie-nya jangan di depan pintu yang ada hantunya, Tik. Itu bisa jadi filter horor. Sambil tertawa, mereka semua kembali duduk, berusaha mengabaikan suara-suara aneh dan langkah kaki yang terdengar di luar gerbong. Mereka tahu meskipun ada ketegangan yang tak terungkap, mereka bisa terus bersatu dalam kekonyolan. Karena apapun yang terjadi selanjutnya, ini adalah petualangan yang akan mereka kenang selamanya.